Salam, salam sejahtera kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati, kami banggakan, dan kami cintai. Baik, podcast of OPM edisi 5 September 2025 bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Edisi podcast kali ini kami akan melanjutkan penjelasan tentang kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta staf ahli dan staf khususnya, yang dimana dalam video yang lalu telah kami menjelaskan tentang schedule dan perjalanan mereka di Papua Nugini. Dan kali ini kami akan menjelaskan tentang apa saja yang sudah dilakukan, dan yang pasti terlalu banyak retorika dan polemik yang telah kita ikuti bersama. Kami yakin bahwa kerinduan rakyat, perjuangan rakyat Bougainville, rakyat West Papua, dan rakyat Kanaki ingin mengetahui sebenarnya apa yang sudah dilakukan untuk menjawab perjuangan ketiga bangsa di Melanesia, yaitu West Papua, Bougainville, dan Kanaki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melihat ada banyak propaganda video, editan dengan memakai video-video dan foto-foto dari sekjen, yang dimana membuat spekulasi yang justru kami melihat tidak sesuai dengan kondisi realitas yang faktual yang terjadi di sini. Oleh sebab itu, sebagai hamba rakyat dan ketua organisasi perjuangan bangsa Papua, organisasi induk OPM, kami perlu menyampaikan tentang kebenaran bahwa apa yang sudah kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami berdasarkan hikmat Tuhan, dan juga sesuai dengan jaringan perjuangan bangsa Papua yang ada di pemerintah Papua Nugini, sampai dengan jaringan kita bersama saudara-saudara kita rakyat Bougainville, dan juga kepada saudara Tuan Presiden Bougainville Autonomous Government, yaitu Ismail Toroama, dan juga kepada semua jaringan yang ada di sini. Dan perlu kami menjawab beberapa pertanyaan, dan sebelumnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang terus konsisten berbicara, menyampaikan komunikasi melalui doa-doa kepada Tuhan, kepada alam, untuk mendukung perjuangan kami yang ada di sini. Tanpa rakyat tidak mungkin kami berjuang, tanpa doa tidak mungkin kami kuat, tanpa dukungan moral, spiritual, material, tidak mungkin kami ada di sini. Kami adalah hamba daripada rakyat Papua, dan kami merupakan perpanjangan suara dari suara yang sudah mulai tidak ada di atas bumi Papua. Kami dengan sukacita, dengan sepenuh hati, sangat konsisten untuk terus bekerja menyampaikan maksud Tuhan dalam perjuangan ini untuk dunia dan juga perserikatan bangsa-bangsa, termasuk kolonial Indonesia, dan semua negara-negara di dunia bisa melihat penderitaan darah dan air mata rakyat Papua. Kami kembali ke konteks soal beberapa pertanyaan yang sudah kami terima. Mungkin yang pertama harus kami menjelaskan bahwa pertanyaan penting bahwa sebetulnya kenapa Sekretaris Jenderal PBB, staf ahli, dan staf khusus bisa ada di Papua Nugini mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5. Jadi alasan pertama Sekjen beserta staf ahli dan staf khusus ada di Papua Nugini itu mereka menghadiri undangan yang diberikan oleh pemerintah Papua Nugini, yaitu Prime Minister James Marape dan John Rosso, untuk bagaimana PBB dan juga semua negara-negara yang memiliki hubungan bilateral, hubungan diplomatik atau hubungan multilateral dengan negara Papua Nugini bisa menghadiri 50 tahun jubileum
kemerdekaan negara Papua Nugini yang dimana pernah merdeka pada 16 September 1975 dan kali ini akan dirayakan 16 September 2025. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa diundang oleh pemerintahan James Marape dan John Rosso untuk menghadiri. Namun Sekjen PBB tidak bisa menghadiri pada tanggal yang tepat, tanggal 16, karena ada banyak isu-isu global. Misalnya perang antara Israel dan Palestina, kemudian Iran, dan juga Rusia dan Ukraine, kemudian perang-perang ekonomi, perang dingin, perang intelijen yang dimana kita selalu mengikuti dalam media-media internasional, perubahan geopolitik yang juga besar-besaran sedang terjadi di Burkina Faso, Mali, Guinea, South Africa, dan segala macam di teman-teman kita perjuangan bangsa Afrika. Banyak isu sentral di dunia, isu globalisasi dan modernisasi, serta juga dengan berbagai isu tentang climate change, kemudian Greenpeace, dan yang lain-lain. Akhirnya Sekjen PBB dan semua delegasi mereka mengambil kebijakan untuk menghadiri undangan lebih awal. Oleh sebab itu kehadiran mereka dengan alasan bahwa mereka diundang oleh pemerintah. Dan sangat penting Sekjen PBB dalam beberapa pidato-pidato sudah disampaikan secara jelas bahwa ini merupakan sebuah kehormatan karena ketika kemerdekaan Papua Nugini merupakan kemerdekaan pemberian sebagai wilayah bagian dari persemakmuran oleh pemerintah British atau pemerintah Inggris, itu saat itu juga Papua Nugini telah menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan 50 tahun menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan kehormatan yang tinggi yang harus dihadiri oleh Sekjen PBB. Dalam kunjungan dan pidatonya sudah sangat jelas yang dimana mungkin semua publik telah mengikuti secara baik. Oleh sebab itu di sini kami hanya akan menjelaskan beberapa hal yang dimana merupakan pertanyaan-pertanyaan penting oleh rakyat bangsa Papua, kemudian rakyat Bougainville dan juga rakyat Kanake, tetapi yang lebih khusus rakyat Papua. Pertama, apakah isu Papua dibicarakan oleh Sekjen PBB atau tidak? Hal ini harus diketahui bahwa Sekjen PBB merupakan orang yang tertinggi yang menjalankan amanah undang-undang, aturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian sistem, mekanisme, framework yang berlaku di PBB. Jadi itu beliau bukan orang sembarang. Beliau ketika mengunjungi suatu tempat, suatu wilayah, itu pasti dia menjalankan protokol kenegaraan dan dia menjalankan kode etik diplomasi. Oleh sebab itu, kami melihat ada beberapa pernyataan-pernyataan yang sebenarnya telah mengcover isu-isu regional, isu-isu yang ada di wilayah Melanesian dan juga di Pasifik. Jadi dalam kunjungannya beliau menyampaikan ada beberapa pesan-pesan penting yang harus kita lihat. Namun sebelum saya membahas sedikit mengkulas balik soal beberapa pernyataan dari Sekjen PBB, saya perlu menyampaikan bahwa saya sebelum membuat podcast kali ini, saya sudah meminta izin kepada semua tim kerja Perjuangan Bangsa Papua yang ada di sini, yaitu semua rekan-rekan kami, rekan-rekan rakyat Papua yang saat ini sedang bekerja di Parlemen Papua Nugini, yaitu Gubernur Poes Pako, Gubernur Juva, dan juga beberapa teman-teman yang kami tidak akan sebut, dan juga kepada Presiden Autonomous Government, yaitu Saudara Ismail Terwama. Kami sangat bekerja aktif dan perlu disampaikan kepada rakyat Papua, kami menyampaikan terima kasih khususnya kepada rakyat Bougainville dan Saudara Presiden Ismail Terwama yang dimana
secara sepihak dalam pertemuan khusus dengan Sekjen PBB telah mengakomodir isu perjuangan bangsa Papua yang sudah kami sampaikan. Kami perlu menyampaikan terima kasih juga kepada beberapa dokumen yang sudah disampaikan yang diberikan kepada kami lately, maybe 2 hari sebelum Saudara Presiden Ismail Torama bertemu dengan Sekjen PBB dalam ruangan yang terpisah. Di situ kami mendapatkan telepon dari message dari Ketua United Liberation Movement for West Papua, Saudara Menase Tabuni, dan juga bersamaan dengan kontak dengan Tuan Menase Tabuni, sekretaris daripada ULMWP juga mengontak kami, yaitu Tuan Markus Haluk, dan kami bilang ya oke, fine, kirim beberapa dokumen yang perlu disampaikan, karena dokumen